yang ketiga. Karena Dewa United Esports, mereka harus berhadapan juga nih dengan GFM Junior yang baru. Setup baru, hero line up yang baru pula. Inilah dia game kedua dari GFM Junior dan juga tim Dewa United. Ini yang paling rame Om, landing mana Om? Paling rame harusnya di bawah sih Yuzong lawan Beatrix. Itu meriah banget nanti. Meriah ya? Meriah nanti karena kalau sampai dibiarin ya. Altamis ini kan pasti di cover terus-terusan kan. Wih, Matildanya kemana tuh? Bentar, Givenchy main lagi loh. Oh iya, Givenchy main. Hello, welcome. Berarti ganti mid laner yang tadi ya? Elzura main. Oh, Elzura Endar, yes. Endar yang ditukar ya berarti di dalam game ini. Tapi kalau misalnya dari early game-nya memang masih normal lah. Kedua timnya masih maju, tapi Mansquid sudah dipaksa untuk menggunakan flickernya di sini, di mana Roger maju ke depan dan berhasil mendapatkan Little Wanderer bersama dengan Retribution-nya di sini. Jadi dari kedua game, Hans itu memang on point banget kalau kita ngomongin securing, mengamankan Little Wanderer. Selalu dapat ya. Dan dari Geek Fam kayak mereka udah mulai sadar melindungi Hans terus-menerus. Sako nggak bisa berbuat seenaknya seperti tadi. Perlindungan maksimal dari Manskoy dari area mid lane-nya udah kelihatan. Geek Fam mau ngenakin Hans. Gimana pun caranya harus dilindungi. Dan lihat Altamis akhirnya ya. Beatrix juga dapat skin baru nih, Starlight nih. Iya. Asik. Edge dia. Aduh, kalau dulu ini nih biru dipakai di awal. Iya, gila udah sih. perih banget. Lu head to head kalah start aja gitu. Dia hit duluan dah. Recall lah. Langsung. Iya, benar. Gue juga pemain gold lane. Kesel banget lah. Tahu banget, kesel banget Kesel gue. banget. Tapi di arah atasnya Dewa United sudah melakukan trading ya, di mana mereka tahu Geek Fam Junior main ke arah bawah dengan Hansa yang passing ke bawah. Mereka langsung ke arah Tarat Goldnya aja. Walaupun Givenchy bisa melakukan clearing, tapi itu udah banyak banget yang sudah diambil oleh Dewa United. So far, goldnya masih imbang doh. Iya, sama-sama bisa ngedapetin mereka punya ini sih objektifnya dari segi Dewa. Mereka ngamanin Outer Shield dari goldnya yang nyaris habis. Setelah itu berporos kepada turtle pertama. Sedangkan Geek Fam mereka nggak mau kalah. Mencoba untuk melakukan kontes dari area belakang sana. Backfit si pop up. Tapi Hans dapetin turtle pertama. Hans begitu low, posisinya terbuka. Fender commit ke area Hans. Dan satu hit terakhir ngedapetin seorang Hans. Geek Fam mereka harus mundur. Udah nggak ada Hans, udah nggak ada damage dealer besarnya. Dan pada akhirnya satu turtle ditukarkan dengan Hans. Oh iya, tapi masih tetap profit ya karena XP-nya masih kebagi juga buat teman-teman GFM yang lain. Tapi dari sisi goalnya nggak terlalu profit karena. Tapi yang mati Hans ya Om. Gimana dong? Ya nggak apa ya mau gimana? Iya mau gimana Silakan. gitu. Gimana? 1 untuk 4, oke lah. Yang 4 kan dapat XP, benar. dapat shield, dapat gold. Dan kita juga harus bahas dimana kalau misalnya kita lihat komposisi Geek Fam kan mereka yang penting itu survive di area early game-nya sih dengan adanya seorang Cecilian. Jadi kalau misalnya Hansnya memang ditumbangkan untuk mendapatkan objektif buat timnya, memang bisa dibilang masih worth it sih untuk Geek Fam Junior so far ya. As long as Dewa United nggak mendapatkan snowballing yang sangat besar, mereka masih aman. Kalau kita liatin Geek Fam Junior sekarang yang gold lead-nya cuma sedikit aja buat Dewa United. Sedikit banget. Masih imbang lah ini. Ya begitu imbang, dua-duanya juga walaupun dari tim Geek Fam gak ngedapetin point kill, net worth-nya ya ampun gak ada bedanya. Ini paling cuma 50, 100, 50, 100. Hans masih bisa berfarming ria, begitu pula dengan Elzura. Dan ini dari arah atasnya kelihatan pula seru banget nih kayak gebuk-gebukan. Ya aku berharap di bottom lane yang bisa seru, ternyata enggak loh, bottom lane-nya masih bisa nahan juga. Dari Beatrix yang bahkan bisa memberikan pressure ke si Renesmee, dan ini bahaya banget dengan Renesmee. Mau gak mau dia cuma bisa nge-defense. Tapi Dewa ketinggalan level sih, otomatis ini satu kali recall udah dipakai sama Altamis buat pulang. Jadi Renesmee dia menang 1 wave. Padahal tadi Altamis yang menang satu level loh. Terus tiba-tiba udah kebalik di area bawah ada pergantian posisi kayaknya yang mendominasi dan siapa yang tertatih-tatih. Tapi dari tim Dewa mereka ngelakuin gerakan terus nih. Lana ya nggak ada takutnya masuk ke area jungle milik tim Geek Fam tanpa menyadari ada pergerakan di area mid lane. Dari Kagura dia pakai flinya, dia pakai flickernya tapi dia nggak bisa untuk menyelamatkan dirinya. Hans begitu low tapi dia masih bisa selamat dengan bantuan Angela yang masuk ke dalam dirinya. Fenrir nggak bisa untuk mengkalkulasi itu. Givenchy di area belakang menjadi sasaran bagi tim Dewa. Iya, 1 ditukar untuk 1 tapi udah ada Black Dragon Form yang digunakan. Seorang Renesmee yang maju ke depan masih bisa bait out sebuah flicker dari seorang Shaco dan begitu saja bakal langsung dikontrol temponya di sini oleh Geek Fam Junior. Tapi di atasnya Fenrir harus berhati-hati.
Coba untuk mendapatkan damage ke arah Lezura, tidak bisa connect ke punch-nya, dan itu cuma knockout frag yang digunakan. Lezura masih bisa masuk, dan Dewa United yang maju untuk mengamankan turtle yang kedua di dalam game ini. Givenchy coba untuk membuka mapnya, tapi tidak ada pressure yang mereka bisa lakukan di dalam sini. Semua resource sudah dibuang di dalam team fight tadi. Jadi akhirnya itu bakal menjadi turtle yang gratis kepada Dewa United, dan Lanaya ini yang mendapatkan turtle buff-nya. Memilih untuk bermain aman pula dari tim Geek Fam, merelakan turtle yang kedua. Dewa dengan adanya Lanaya yang dinantikan mungkin adalah gimana pick off-nya dari Lanaya ya. Dia kalau udah ngedapetin at least 1 item cukup gak sih? Satu sebenarnya cukup ya, War X mungkin untuk first itemnya dia untuk bisa dapetin poin clear, karena sejauh kita melihat di sini Lanaya dia belum terlalu bisa buat langsung masuk ke backliner buat dapetin Elzura. Jadi Elzuranya sangat-sangat super safe banget. Dan teman-teman semuanya langsung scan aja buat ngelihat jadwal MPL untuk kalian semuanya ya, karena everyday is Mobile Legends. Wow. Dan sekarang kayak sambil nungguin MPL, MDL juga rame banget nih. Geek Fam sama tim Dewa berhadapan satu sama lain. The Wheel Dragon connect langsung ke area Vander, disambut dengan Sanguine Call dari area belakang. Elzura nggak bisa untuk menutup, tapi Flicker di pop up, di commit untuk mengamankan Vander dari area top lane. Sedangkan tim Dewa, mereka nggak panik, mereka mengamankan hal yang lebih mahal juga, yaitu tier 1 di area mid lane. Berhasil mereka rontokkan, sembari Geek Fam juga nge-trade. Ada trading yang begitu menarik dari keduanya. Iya, langsung ya. Jadi pinter banget nih dari kedua timnya, di mana Geek Fam Junior mencari tempo dan membuka mapnya ke arah atas, mendapatkan pick off ke Fenrir. Dewa United langsung kalem. Mereka tahu mereka nggak memiliki resources yang cukup untuk maju untuk kontes. Di sini udah ada Shadow Kill yang digunakan. Black Dragon Form bakal langsung di pop up oleh seorang NSB untuk coba kabur, dan lihat damage-nya dari seorang Shaco yang akhirnya bisa menumbangkan sebuah naga di arah bawah. Dan di sini dimana itu ya, pertukaran yang dilakukan oleh Dewa United tuh bisa dibilang lebih worth it sih dibanding sama tier 1 yang di arah atas. Itu tengahnya bakal kebuka banget, dan ini bakal setup yang bagus banget buat turtle yang ketiga. Iya, tapi sebenarnya agak beresiko tadi buat dia kalau dia miss, karena tadi untuk Black Dragon Form udah gak bisa diapa-apain. Untung ada satu buah basic attack tadi yang masuk dari si Shaco buat bisa tumbangin NSB. Oh, di arah bawahnya mereka harus berhati-hati di sini, dimana Hans gak memiliki mana, masih di sini Order bersama dengan kombonya semua langsung dikeluarkan ke arah Hans, dan itu bakal menjadi 3 yang di pick off untuk 0. Dewa United dengan pergerakan map yang sangat-sangat baik berhasil mendapatkan temponya lagi dan lagi di menit yang ke-7. Wow, padahal aku pikir kayak, itu Sanguine Claw disambut-sambut combo-combo, tapi nggak ada finishernya dari tim Geek Fam. Membuat tim Dewa lebih luasa lagi mengamankan turtle-nya. 2 objektif turtle berturut-turut diamankan oleh Dewa. Kayak mulai nih, Dewa kayak mereka bergerak. Tadi di early kita ngeliat permainannya pasif banget dari keduanya. Tumben banget nih, biasanya habek-habekan terus. Ya tapi mungkin juga mereka nunggu Lanaya buat jadi dari itemnya juga ya, buat bisa nge-finish. Apalagi Case juga butuh item 1 atau 2 item, dan Hans terpantau oleh Fenrir belum diapa-apain, dan Fenrir udah mulai keluar. Tapi lihat ada pertukaran juga karena satu Way of the Dragon di sini, Beko. Iya, Way of the Dragon digunakan ke arah Lanaya yang masih memiliki kuat shadow-nya. Di sini udah ada Lycan Pounce yang digunakan oleh seorang Hans ke arah Fenrir yang masih bisa dijuking-juking begitu saja, tapi akhirnya bakal ditumbangkan. Hans coba untuk mendapatkan lebih di sini. Shaco masih bisa kabur bersama juga dengan Altamis yang sudah rotasi. Lanaya maju ke depan, Shadow Kill bakal langsung dipop up begitu saja ke arah belakang, langsung dibagi kepada 3 member dari Geek Fam Junior, dan itu bakal menjadi pertukaran 1 untuk 0 buat Geek Fam Junior di menit yang ke-8 kali ini. Oke, masih cukup pelan sebenarnya dari sisi temponya ya, dan Altamis masih butuh item kalau dia mau pakai Nibiru dia. Ya itu bahaya banget si Sanguine Claw-nya Elzura. Sekali connect aja udah mau di follow up sama tim Geek Fam. Sementara itu tim Dewa mereka lagi nggak seleluasa di game yang pertama nih. Mereka kayak lebih berhati-hati, nggak bermain edan-edanan. Pokoknya alon-alon asal kelakon kayaknya dari keduanya nih. Nggak ada yang memaksakan kehendak. Lanaya berhadapan langsung dengan Hans. Shadow Kill di pop up, tapi Hans nggak sendirian. Teman-temannya sudah siap dari area samping. Bukan sasaran yang tepat kalau Lanaya mau fokus untuk solo kill. Ya, masih butuh item juga. Jadi ini masih anybody's game karena hanya terpaut dengan 3000 gold. Ini loh, tembakannya Renner perih banget karena bisa tembus juga, clear mininya cepet, jatuhnya cepet. Kalau dari wave clearnya walaupun Nibiru yang udah di nerf ya, jadi masih ada senjata lain yang bisa cover, bener. Dan ini yang bakal susah juga sih sebenarnya, karena
kedua hero high groundnya bakal susahan ke Givenchy yang terpaksa untuk mundur di sini menggunakan Shanpu-nya, masih bisa melakukan baiting di mana Bad Impact yang melakukan damage yang sangat besar memaksa Shaco untuk kabur di sini, di mana Lycan Pounce yang bakal cukup dari seorang Hans untuk mendapatkan kill, masih maju ke arah depannya dan harus berhati-hati sekali. Akhirnya masih bisa baiting aja, Bad Impact pun digunakan untuk poking dan ini mungkin bisa menjadi tarot yang diamankan oleh Geek Fam Junior, tapi masih ada Nibiru's Passion yang langsung digunakan oleh seorang Altamis untuk clear wave minion yang dibawa tier 1 turret. Ya, dan Geek Fam mereka mendapatkan momentum yang sangat baik posisinya. Lord pertama berada di genggaman mereka tanpa adanya gangguan dari tim Dewa, tanpa basa-basi, tanpa adanya sebuah distraksi. Geek Fam berhasil mendapatkan Lord secara bebas. Oke, itu dia untuk Lordnya juga sangat bebas sekali memang karena dari positioning untuk Dewa sendiri mereka masih split di bottom tadi. Kalau kita lihat masih ada Altamis juga dan udah ada BOD. Demon Hunter Sword buat Altamis akan mengarah ke Melvic Roar kali ini untuk Beatrix dia. Itu item yang dibutuhkan banget dengan adanya Melvic Roar. Nibirusnya bakal sakit karena dia udah mulai berganti kan dari dua senjata itu. Antara Renner atau Nibiru. Ini kalau kita lihat dari itemnya, Lanaya harus cepet-cepet beli penetration gak sih Om? Melvic Roar juga. Mungkin Melvic Roar juga sih ini ya. Harus, soalnya dari Chow-nya bersama juga Yu Chong ini beneran udah susah lah untuk di take down. Tapi masih ada Renner yang damage-nya sakit banget. Bisa ambil Chang, tapi Hans juga dengan Roger ini memang sustainable banget sih. Dari clearing bakal gampang, mereka udah membuka mapnya ke arah jungle atas. Dan Dewa United terpaksa untuk mundur. Geek Fam Junior yang memiliki pressure-nya. Dan mereka langsung bakal melakukan siege terhadap turret tier 2 yang di arah atas tanpa ada kontes sama sekali di sini. Yes, Dewa melakukan defense tentu. Mereka akan sadar bahwa ini adalah Lord yang pertama sehingga gak ada yang overcommit, nggak ada yang memaksakan kehendak untuk menangkap lini belakangnya. Geek Fam pula, kayak mereka mainnya sabar pula, nggak ada yang maksa. Alon-alon asal kelakon berotasi karena emang atasnya Kropos, tapi gimana halnya dengan mid lane dan juga bottom lane yang dijaga penuh oleh tim Dewa. Ya, mereka masih punya chance, apalagi tadi masih dengan Lord level yang pertama ya. Dan kita akan masuk dalam Lord level sebentar lagi dan ini dia Lord level yang kedua di menit yang ke-12 juga. Sejauh kita melihat dari Hans juga udah dengan maksimum level sama dengan Lanaya. Cuman dari Lanaya sendiri dia belum berhasil untuk mendapatkan kill sama sekali. Hanya dengan 4 assist kali ini. Jadi harus berhati-hati dengan Elzura yang sudah punya Winter. Nah, Winter ini bakal nge-buying time bagi Geek Fam nanti kalau dia ditargetkan. Jadi semakin late game Geek Fam akan semakin unggul pastinya. DPM-nya Renesi ternyata gede banget loh. Ketiga tertinggi. Lanaya terculik dan hilang sudah. Tapi Geek Fam mereka belum berhenti mau mendapatkan lebih lagi. Sako di area langsung dikeluarkan untuk menyelamatkan teman-temannya. Givenchy terlalu jauh ke depan, overconfident. Dan dia pun masih bisa selamat. What a play. Geek Fam mengejar-ngejar satu persatu tapi nggak ada yang tumbang. Itulah dengan Dewa yang nggak bisa ngepanis Geek Fam yang jauh banget mainnya. Wow, benar-benar bagus banget sih permainan dari Geek Fam Junior di mana mereka bisa positioning dengan sangat baik. Di sini Fender harus berhati-hati menggunakan no contract untuk clearing wave, tapi Bad Impact-nya hampir langsung menumbangkan seorang Fenrir, tapi udah ada stage yang digunakan. Renesmee masih bisa hidup dengan Bad Impact-nya, bisa langsung mengamankan kill yang terhadap Altamis. Oh my god, Renesmee dengan hard guard-nya bersama dengan Black Dragon Form. Wow. Dewa United mereka kesulitan di game kedua, nggak ada yang bisa ngebadanin di depan, nggak ada yang bisa melakukan inisiasi, dan sedangkan ini udah memasuki menit ke-13. Udah kelihatan sakit loh dari pemain-pemain Geek Fam khususnya dari Elzura. Dan wow, tiba-tiba Dragon di pop up maju ke area depan, masih bisa kabur. Fenrir nggak mau menyerahkan dirinya. Altamis belum respawn, belum ada damage tambahan, tapi Givenchy begitu berani. Dan adu jotos, flicker digunakan dan dia sunful saja untuk kabur sementara dari belakang. Black Dragon Form dari pop up menuju ke area backliner dari tim Dewa, tapi Elzura yang menjadi sasaran bagi tim Dewa pun hilang. Case flick out, kabur dari pengejaran tim Geek Fam. Terpecah sudah peperangan yang terjadi, tapi Lana yang muncul dari belakang bersih-bersih dengan ada shadow kill satu tumbang. Renesmee akan disusul tapi berhenti begitu saja, damage tidak cukup. Ditangkap dengan duel dengan Lana ya, tapi sempat lebih lama lagi. 3 untuk 3. Wow, gila sih dari kedua timnya, permainannya sangat-sangat baik. Dari Geek Fam Junior bersama juga dengan Dewa United.
gimana ya, bisa dibilang itu dari tim fight-nya itu kedua tim menggunakan win condition-nya dengan sangat-sangat baik nih Om. Tapi tadi aku ngelihatnya dari Lanaya, dia terlalu komit juga sih. Iya. Dia nggak perlu kembali lagi untuk tadi masuknya. Dan bahkan dia terpunish. Buat ke Hans ya tadi. Iya, dan dia harus tumbang tadi. Dia akhirnya tumbang juga. Tapi ya udahlah. Udah cuan dah ya. Udah cuan. Diseruduk Om, circling dulu ke area belakang, tapi Angela sudah Wah. hadir ke tangan Hans yang nggak bisa di burst. Alzura berusaha untuk melawan counter inisiasi dan Dewa memilih untuk mundur, gak bisa nge-burst. Hard guard-nya itu loh. Ya, ini dari Marsui-nya juga selalu pas untuk timingnya. Elzura yang menurutku harus dicari oleh pemain dari Dewa United. Karena kalau ada Elzura ya itu berarti dari Beatrice nggak bakal bisa bebas untuk memberikan base damage. Karena dari marksman seperti jenis untuk Altamis, Beatrix, ini dia diam di tempat dan Sanguine Claw akan menjadi satu skill yang menakutkan untuk Altamis. Belum lagi kalau ada kombinasinya udah bad impact lah. Sekali bad impact, 2 kali itu udah hilang lah. Iya, bener banget nih. Dewa United harus coba untuk isolasi targetnya dan inilah bagus. Mereka memecahkan formasinya dari sini. Bad impact-nya yang bakal mengamankan Lord kali ini di menit yang 15. Tapi udah ada engage yang di sini di mana Lanaya maju ke depan menggunakan shadow kill-nya, tapi cuma kena Kargivenci. Elzura harus ditumbangkan dari Nibiru's Passion yang dilakukan oleh Altamis. Tapi leader pertukaran di mana Hans di arah atasnya berhasil mendapatkan Fenrir. Wait, the Dragon bakal dikurarkan juga karena Altamis yang masih memiliki backup berhasil mendapatkan Renesmi. Tapi Hans sekarang coba untuk maju menggunakan Lycan Pounce. Tapi guiding win dari seorang Shaco bisa membawa Altamis balik aman lah di arah river. Ya, penyelamatan yang sangat manis tim Geek Fam. Elzuranya, proteksinya harus diperketat kayaknya karena tim Dewa mereka ngeflank mencari Elzura berada di mana Winter Truncheon. Gak bisa untuk menyelamatkan Elzura. Dan Geek Fam Lord yang kedua terbuang sia-sia karena ada 2 member yang gak bisa untuk ikut nge-push karena laning Lanaya. Ini menit-menit dimana kayaknya dia udah mulai sulit juga ya. Ya, buat bisa langsung ke one hit shot ya. Iya. Ke siapapun juga. Dan ini dengan kondisi seperti ini kita akan melihat sesuatu yang keris kembali. Tapi semakin late game, Geek Fam, Ya. win Kuat. count mereka ini banyak banget. Mereka punya Elzura, Hans juga ini bakal lebih kuat dibandingkan dengan Hayabusa nanti untuk masuk ke late game. Apalagi mereka masih punya Jung, mereka masih punya Initiator yang bisa ngagetin pemain-pemain Dewa. Dan sebenarnya ya kalau kita lihat dari kedua fight yang udah terjadi di sini di mana Dewa United masih bisa mengimbangkan kill-nya, itu soalnya Geek Fam Junior mereka main team fight-nya juga sebenarnya sesuai dengan win condition Dewa United yang mau menghancurkan formasi, yang mau team fight-nya itu kacau, di mana-mana formasinya hancur semua. Yang harus dilakukan mungkin bisa dilakukan oleh Geek Fam Junior di sini itu kita santuy aja, mainnya itu harus sesuai dengan formasi front to back banget nih. Tunggu, Cecilianya bisa hit dari belakang, Hans juga dan Hansnya clean up, udah. Dan itu yang kelihatan juga dari Geek, dari Dewa sekarang mereka nggak mau membuat gerakan-gerakan yang nggak penting. Mereka bakal nunggu ini untuk Lord berikutnya, apalagi Lord berikutnya, Lord level 3, Lord yang paling penting banget untuk bisa dapetin gamenya. Pas banget ya, ini Lord ketiga, Lord level 3. Dan siapapun gak ada yang mau ngelepasin sih. Dan kalau perang hadap-hadapan langsung, Geek Fam lebih superior Ya, Geek Fam dibandingkan dengan Dewa. Dewa harus main tarik ulur. Dan mungkin untuk nge-trigger banyak resource dari Geek Fam dulu baru mereka masuk Ya. untuk Dewa. Jadi agak lebih sedikit sulit sih kalau mau ngelakuin peperangan buat tim Dewa. Ya, apalagi dari Geek mereka punya Angela ya, jadi mereka bisa selalu nge-reveal, mereka lebih sustain buat jaga Lordnya. Bahkan untuk nge-pok sendiri gak ada masalah. Angela nge-heal, dari Dewa siapa yang bisa nge-heal? Gak ada, pulang. Oh ada, si Matilda. Matilda. Ada, tapi ya berat juga sih. Nah ini nih, yang bisa dilakukan adalah mencicil dulu. 1 hit, 2 hit. Cuman ya gitu, kalau cicil seperti ini, susahnya adalah kalau ketemu dengan metode healer. Gak bisa, udah gak pulang tuh Givenchy di depan tadi kena hit, kena damage trainer, gak apa-apa, udah ke heal. Gak apa-apa. Gak apa-apa, tapi Lordnya kayaknya yang bakal kenapa-napa sih Om. Nih, Mirko Evolve. juga mungkin bisa lihat semuanya akan berkutat di area Lord. Siapa yang mau ngelepasin Lord level 3? Nggak ada. Mungkin ini bisa dibilang ya kalau untuk Dewa United mereka harus menghancurkan formasinya. Lihat posisi yang mereka udah ambil nih. Di sini Marquis juga udah membuka mapnya dengan sangat baik. Mencoba untuk menambahkan pick off tapi harus berhati-hati. Sekarang dia loncat ke arah Renesmi dan juga Givenchy yang coba untuk menambahkan pick off di sini. Hans juga dengan hard guard-nya sudah maju tapi ini baiting dan tarik ulur yang sangat baik Givenchy. Flicker ke belakang masih coba untuk menambahkan Way the Dragon tapi itu semua cuma bait dari seorang Case yang masih bisa kabur dan begitu saja satu resource yang sangat mahal. Way the Dragon sudah digunakan. Dewa United mungkin
bakal coba untuk memaksakan fight. Dimana sekarang itu lagi di dalam posisi 4 lawan 5. Tapi tidak, mereka memilih untuk ke arah Lordnya. Dan ternyata di arah atas pun, base turret pertama bakal langsung ditumbangkan oleh minion Geek Fam Junior. Dewa, mereka kecolongan dari area atas terlalu lama menahan di area Lord Pit. Dan sedangkan Geek Fam mereka memulai untuk mendapatkan Lordnya. Ini Lord yang ter-evolve sudah mereka dapatkan berada di genggaman mereka. Sedangkan dari samping, circle yang dikeluarkan dan disambut. Sanguin kalau semua di pop up. Dewa United masih bisa kabur dan selamat. 5 member bisa bertahan untuk melakukan defense Lord yang ketiga. Nah, ini bakal riset juga Lord akan sia-sia nantinya untuk Geek Fam karena mereka kehilangan satu source yang paling penting, Hans yang harus ke shutdown tadi. Jadi mereka gak bisa maju lagi, mereka bakal reset semuanya, apalagi dari Dewa mereka masih punya Lanaya. Mereka masih ada Altamis juga untuk cepat membersihkan wave minion ini. Ini memang Lord yang kuat sih, cuman kalau bisa dihadang di depan gak masuk, itu susah. Yes, bener banget. Mau di all in kan? Oh iya, semua langsung all in ke depan. Tapi Sanguine Claws berhasil mendapatkan 2 orang sekarang dengan Circle Eagle yang digunakan untuk membuka formasinya. Geek Fam Junior tidak akan bisa mendapatkan lebih. Cuman sebuah Renesmee yang menggunakan Black Dragon Form untuk zoning. Tapi akhirnya Lord Evo udah diambil. Udah di clear. Udah di clear tadi, bener. Tapi ya itu Sanguine Claw yang terlihat sangat ngeri banget ya. Kena 2, kena 3, terus juga dipadukan dengan bad impact. Untungnya gak ada casualties. Follow up-nya ya Mas? Iya, dari Dewa sendiri. Gak ada follow up juga. Karena memang gak ada Hans. Jadi mereka agak ragu untuk bisa masuk. Dan kita intip dari item build-nya. Hanya ada satu buah Hunter Strike di badan dari Yuzong. Iya, Big Shadow Kill sudah digunakan bersama juga dengan Sanguine Claws yang ke arah belakangnya. Dan mereka bakal langsung memilih untuk maju karena Renesmee yang udah mempapa Black Dragon Form-nya akhirnya bakal langsung ditumbangkan. Sanguine Claws lagi dan lagi kena kepada 2 orang. Tapi Dewa United dari tadi, ini kenapa sih Om? Gimana sih mereka yang kena Sanguine Claws kok nggak ini loh, kayak mereka aman gitu tiap kali kena Sanguine Claws. Benar, mereka bisa kabur karena ada Matilda juga tadi buat kasih efek shield-nya ya. Posisi dari Renesmee juga tadi kebuka dan disambut oleh tim Dewa tanpa ragu. Teman-temannya terlalu jauh dari samping, lalu Black Dragon Form juga nggak bisa nyelamatin Renesmee. Dan nggak ada Renesmee tentu susah untuk kelar lini belakang tim Dewa ya Om. Jadinya kayak oke, reset, nungguin Lord datang lagi. Sementara reset juga dari Dewa mereka bisa melakukan split push. Suatu hal yang susah dilakukan oleh Geek Fam. Tapi purple buff-nya bakal langsung diambil oleh Dewa United loh. Jadi Elzura ini dengan Cecilion yang nggak akan ada purple buff. Tapi itu buying time sih, lumayan. Mereka jadi walaupun Renesmee tadi ditumbangkan, Dewa United nggak bisa punish lebih lah ke arah dalam base-nya. Oke, karena Imo pecah, Yuzongnya Winter. Winter berapa nih? Roger sama, Imonya pecah. Oh, Hansnya maju ke arah atas dan langsung di pick off oleh Dewa United. Itu titik balik semua sih. Menurutku game bisa. Wah. Tapi tenang, Geek Fam masih punya Alzura untuk melakukan defense. Iya, tapi Lordnya gak bakal ada yang bisa kontes ini. Tapi defense-nya masih kuat lah. Sebentar. Maju ke area depan 2 lawan 5 bukan pilihan yang baik untuk tim Geek Fam. Tapi berani dengan ada Black Dragon Form mundur ke area belakang. Masih bisa mengamankan diri tapi satu resource sudah gak ada. Ini informasi yang sangat berarti untuk tim Dewa. Berhasil mereka nge-trigger resource yang dimiliki oleh tim Geek Fam mendapatkan pick off dan banyak hal dilakukan. Oh, lihat sakonya sama Juventus. Tarung taunting. Gimana bro? Aduh, ya tarung taunting. Tapi masalah sekarang ya, Hans 15 detik lagi baru spawn. Dan ini udah pastinya Lordnya bakal langsung ditembakkan. Givenchy coba untuk membuka mapnya, tapi akhirnya ini bakal menjadi free Lord. Uncontested sama sekali dari Dewa United. Dan ingat ya, ini udah menit 23. Ini Evolve Lord. Yang tadi Geek Fam Junior sebenarnya bisa banget tuh menggunakan untuk end. Tapi Hansnya tumbang. Dan sekali lagi pas Lordnya mau up, dia agak terlalu overagresif masuk ke dalam jungle sendiri untuk membuka map dan langsung dipunish oleh Dewa United. Dan Dewa kalau mereka mau ngelakuin push pun 3 lane-nya harus di-push secara bersamaan. Kalau enggak, tentu mudah banget untuk Geek Fam melakukan defense dengan adanya Elzura. Lalu juga ini ada 3 Immortality yang udah dimiliki oleh tim Geek Fam. Betul. Nah, ini bakal nge-buying time lagi dan lagi. Tinggal ikut dari Lordnya sih kalau dari Dewa ya. Mereka ingin nge-secure buat dapetin base turret terlebih dahulu. Iya. Mari kita lihat gimana mereka set up 3 wave push-nya. Ternyata tengahnya yang bakal di-push dulu. Tapi Givenchy dan juga Renesmee ternyata walaupun ada Evolve Lord, mereka nggak takut ya. Mereka masih bisa taunting-taunting di sini. Mengeluarkan recall-recall-nya juga. Di mana Dewa United sudah set up
kepada 3 wave yang bakal langsung push begitu saja. Di arah atas ada Lord Evolve, di arah tengahnya cuman wave yang biasa. Sanguine Claws bakal digunakan untuk clearing, tapi di arah bawahnya Shadow Kill sudah digunakan bersama juga dengan Quad Shadow untuk baiting saja. Di arah atasnya Lord Evolve-nya berhasil untuk masuk ke dalam base-nya dan mereka berhasil mendapatkan base turret 1 di sini, di mana Geek Fam masih tidak ada response. Semua wave-nya bakal langsung maju lagi di arah tengah dan juga arah bawah. Lord Evolve-nya juga udah ditarik ke arah tengahnya di sini, di mana Sanguine Claws bakal digunakan bersama dengan Red Impact untuk melakukan damage, untuk take down, dan akhirnya ini bakal menjadi defense yang sangat-sangat berhasil dari Geek Fam Junior. Yes, Dewa gagal untuk ngedapetin base-nya langsung, tapi mereka masih bertahan karena satu inhibitor di bawah sudah hilang. Tanggung nggak bisa ngetik siapapun dan maju ke arah depan. Ini yang overturn begitu sakit. Geek Fam immortality beberapa pecah. Hans mengamuk mengejar Spago yang punya immortality pula. Mereka nggak mau pulang, dikejar dengan Black Dagger Form lini belakangnya. Altamis menjadi sasaran utama. Immortality masih ada di kantongin. Sander berusaha sekuat tenaga untuk membantu, tapi berbahaya banget untuk tim Dewa karena Geek Fam mengamuk dan mencakar mengusir semua pemain dari tim Dewa. 2 base turret yang bakal ditukarkan untuk 2 point kill dari Geek Fam Junior. Kali ini 60 detik death timersnya. Jadi Geek Fam Junior sebenarnya bisa banget nih menggunakan ini untuk mencari lebih. Dan kalau mereka dapetin 1 pick lagi, kayaknya bisa menjadi end sih. Ini bisa end sih Omawa. Benar, apalagi mereka punya Elzura juga buat cepat nge-clear wave minion. Lihat, mereka udah sangat dekat sekali buat dapetin base yang ada di... Oke, Shadow Kill bakal langsung digunakan untuk membaiting dan juga distract di sini, di mana Quad Shadow juga bakal dikeluarkan, dan ternyata Dewa United masih bisa melakukan defense. Tapi di arah belakangnya Fenrir dengan flanknya berhasil untuk mendapatkan knockout strike, tapi bukan ke arah Cecilion. Kalau tadi kena Cecilion, ya, terus pasti Lanaya diterusin. maju, iya, mereka bakal pasti langsung commit. Tapi sekarang kayak Cecilion gak bakal sendirian terus sih. Ya udah ada cover. Immortality tadi udah di pop loh di fight dalam base. Dan emang Immortality itu penting banget di menit-menit sekarang. Lord Evolve di menit segini berat sih. Maju ke area depan dan dari tim Dewa mereka nge-flank dari Fenrirnya ke area belakang mencari ada di mana Elzura berada, tapi Elzura nggak pernah sendirian. Berarti sudah di pop up. Dewa mereka belum bisa nge-trap up menunggu Altamis yang masih cukup jauh. Mereka bakal tarik ulur aja, main sabar dan nge-poking satu sama lain, trading damage. Ini serem banget sih untuk Geek Fam Junior ya. Soalnya lihat ya, di arah bawahnya itu slow push. Dengan mereka juga udah memiliki super minionnya. Tapi Renesmee bakal dibawa ke dalam timnya. Bakal langsung ditarik ulur dan juga di bait Black Dragon Form untuk keluar sebelum Lord Evolve-nya langsung diapa-apain gitu loh. Itu juga di reset. Dan lihat lah, kalau misalnya kita lihat setup-nya dari Dewa United, di arah bawahnya itu kan minionnya pasti menang tuh kan. Karena super minion, mereka itu touch-nya cuma dikit, mereka nggak full clear. Nah akhirnya sekarang mereka full clear nih dengan Hayabusa langsung menggunakan Shadow Kill. Jadi wave yang masuk ke arah bawah, itu 1,5 wave loh. Bisa sampai kayaknya 2 wave deh ke build up itu. Ya jadi bikin galau Geek Fam ini nge-defense atau fight Lord. Lord terreset berkali-kali dari tim Geek Fam, gak bisa untuk menyelesaikan Lord yang ada. Dan Geek Fam mereka mengutus Angela yang bisa pakai hard guard masuk ke dalam peperangan juga untuk ngejagain bottom lane-nya yang ke-push dengan adanya wave ini masuk. Mari kita lihat Geek Fam Junior dengan setup yang sudah dilakukan oleh Dewa United. Apakah mereka masih bisa melakukan kontes terhadap Lord Evolve? Kali ini Givenchy maju ke arah depan langsung terhadap 3 orang Hans. Masih bisa melakukan clearing di arah tengahnya. Immortality pun sudah jadi lagi. Jadi sekarang dengan 2 wave yang sudah masuk ke dalam base Geek Fam Junior, inilah waktu untuk Dewa United mencari pick atau teamfight. Givenchy bakal langsung di-engage begitu saja. Renesmee maju ke depannya, masih bisa mendapatkan pick off terhadap Altamis dengan Way the Dragon, tapi akhirnya Dewa United yang bisa memukul mundur Renesmee bersama juga dengan Givenchy di menit yang ke-28. Fenrir pun juga meng-clear minion wave dengan sangat baik dan Dewa United mendapatkan tempo di menit yang ke-28 ke arah Evolve Lord. Ya, emang udah bisa dipoking, tapi Geek Fam mereka langsung aja berotasi mau nge-kontes masuk ke area depan. Hans sangat bahaya, tertangkap Sako dan juga Case, tapi hardguard dikeluarkan dan akhirnya Lord jatuh ke tangan tim Dewa, sedangkan Hans posisinya dalam bahaya, mulai dikejar. Sanguin kalau di pop up posisinya dari arah samping. Givenchy terlalu sekarang, Dewa gak mau memaksakan kehendak, mereka gak ngejar Geek Fam dan sekarang mereka akan menunggu Lord Evolve-nya maju bersama mereka. Wow, mantap banget sih dari permainan Dewa United ya. Yang kita udah bilang nih, sebenarnya kalau di late game itu udah beneran susah. Ini bakal bagusnya buat Geek Fam Junior, tapi dengan eksekusi mereka
Gimana mereka mainin team fight-nya, win con-nya, tarik ulur, membait ability Black Dragon Form udah dikeluarin sebelum Lord Evolve-nya. Dan di sini udah ada 1 lawan 1, Lana yang maju ke depan, Shadow Kill-nya dikeluarkan dan masih ada immortality-nya, masih ke arah minion-nya. Dan Hans ya di dalam bush, apakah Lana yang bisa baca di sini? cancel? Oh my god, bakal kebaca. di-jumping. Lycan Bounce dikeluarkan, Winter Truncheon dibeli dan langsung di pop up. Tapi solo kill dari seorang Lanaya lagi dan lagi. Hans terpick off sebelum Lord Evolve-nya masuk. Masih ada ini yang overturn lagi dan lagi yang digunakan Renesmee di bait Black Dragon Form-nya. Dan ini mungkin menjadi kesempatan untuk Dewa United N. Terbuka banget sih dengan adanya Lord yang masuk, nggak ada penjagaan inhibitor. Tugas dari Alzura begitu berat untuk nge-clearing semua wave-nya. Winter Truncheon sudah di pop up dari Manskoi, tapi itu nggak bisa bertahan lama. Dan Lord bersama dengan tim Dewa akan menuju menghundus ke area base yang dirontokkan. Dan inilah dia 2-0 untuk tim Dewa United Esports. Itu. Wah gila sih itu Om. Itu tarik ulur yang panjang banget. Karena dari komposisi Dewa United mereka gak punya badan di depan. Iya. Jadi mau gak mau mereka tarik ulur, mereka harus mancing ultimate source skill